dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Halo warga, kembali lagi di Ngegas, Ngeritik Negara bareng Kontras bersama gue Rifan Liananda dan Fatia Maulidianti. Tema Ngegas kali ini kita akan berbicara mengenai penanganan pandemi oleh pemerintah yang selama 1 tahun ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan dalam memperbaiki situasi negara kita menangani pandemi. Ada banyak hal yang berulang dari pertama kali pandemi datang di Indonesia sampai dengan hari ini. Sejumlah keberulangan tersebut akan kita bahas di Ngegas edisi ini. Pada tahun lalu, kita selalu saja disuguhkan dengan pernyataan-pernyataan remeh dan nyeleneh dari para pejabat publik dalam menangani atau merespon virus. Alih-alih mengantisipasi secara serius, saran-saran yang keluar dari para pejabat publik justru kontradiktif dengan apa yang telah dilakukan oleh negara lain yang lebih dahulu menerima virus ini, seperti minum susu kuda liar, makan kacang hijau, nasi kucing, dan lain sebagainya. Sikap meremehkan dan cenderung anti-sains ini sedikit banyak telah membuat pemerintah tergagap ketika virus ini benar-benar datang. Itu kita hadapi pada tahun lalu, sehingga puncak pandemi gelombang pertama di Indonesia itu waktunya sangat panjang, dan konsekuensinya ada banyak kekurangan tempat tidur, kekurangan rumah sakit, dan nakes pada meninggal dan lain sebagainya yang menjadi akibat dari penanganan pandemi di tahun pertama Indonesia menangani pandemi itu direspon secara remeh-temeh. Dan hari ini itu keberulangan terjadi kembali. Sebelum masuk ke gelombang kedua, negara menyampaikan lagi-lagi saran yang kontradiktif dari penanganan pandemi yang sebetulnya itu belum maksimal, seperti work from Bali, sampai dengan gonta-ganti pembatasan sosial yang sebetulnya sama rasa saja, mulai dari PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan pembatasan-pembatasan atau istilah-istilah lain yang membatasi gerak individu. Tapi tidak diimbangi dengan penanganan serius dari negara. Akibat penanganan pandemi yang carut-marut pada tahun 2021, kita mau tidak mau harus mengalami masalah yang mirip-mirip dengan penanganan pandemi di awal-awal tahun kemarin. Satu hal yang terjadi belakangan, kita masih mengalami soal kekurangan oksigen, artinya ada banyak kekurangan mengenai stok yang mampu menyembuhkan atau menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki situasi seseorang ketika dia terkena virus. Dan hal yang makin membuat situasinya makin parah ialah vaksin dianggap lagi bukan barang publik tapi komoditas tertentu. Hal ini terlihat dari upaya negara untuk membiarkan salah satu perusahaan BUMN diberikan kewenangan untuk menjual vaksin. Nah, inilah yang menjadi miskonsepsi dalam penanganan pandemi di tahun 2021. Alih-alih mengkoreksi diri atau merefleksi atas penanganan pandemi yang carut-marut ini, pemerintah justru menantang balik warganya dengan nada yang cukup tinggi, di mana salah satu pejabat publik, yakni Luhut Binsar Panjaitan, menantang apakah negara bisa menangani pandemi atau mengendalikan pandemi atau tidak. Itu ditantang langsung kepada publik, yang mana sebetulnya kritik-kritik publik ini juga banyak yang keluar dari hari ke hari bagaimana pemerintah semestinya menangani pandemi. Hal yang makin bikin ini konyol ialah ketika negara justru meminta masyarakat, meminta publik untuk memberikan kritik serta solusinya. Padahal yang biasa dilakukan oleh publik dengan mengkritik itu sudah setengah jawaban terjawab karena publik berhasil mengidentifikasi yang mana itu tidak dilakukan oleh negara.
rakyat sudah terlalu banyak menderita di tengah pandemi ya, kehilangan pekerjaan, sulit akan akses kesehatan, minim edukasi ataupun informasi soal penanganan pandemi ataupun bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari pandemi ini. Dan juga tadi Rifani sudah menyebutkan banyak misleading information ataupun informasi-informasi sesat yang dikatakan oleh pemerintah di awal-awal pandemi gitu, merupakan sebuah bentuk denial ataupun penyangkalan dari bahaya akan adanya wabah yang bisa jadi masuk ke Indonesia pada saat itu gitu. Dan alih-alih untuk membuat sebuah kebijakan tepat guna seperti bekerja sama dengan medical experts ataupun mencari best practices yang berhasil dalam menangani pandemi, pintu ataupun border teritorial tetap dibuka dan malah membawa masuk banyak TKA ataupun tenaga kerja asing ke Indonesia yang sebenarnya itu sangat beresiko ketika kita ada dalam situasi pandemi gitu. Nah, tidak hanya soal misleading information ataupun bagaimana minimnya edukasi dari awal sejak penanganan pandemi ini, tapi juga pada akhirnya masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang itu adalah dampak dari pandemi itu sendiri. Dan juga selain itu di dalam sektor hak asasi manusia dan juga kebebasan fundamental, kita melihat banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang itu masuk ke dalam pemberangusan masyarakat sipil. Nah, selain itu di tengah situasi krisis seperti ini, alih-alih memprioritaskan hak atas kesehatan yang harusnya dilindungi oleh konstitusi dan juga dalam standar HAM internasional itu sendiri juga yang dikeluarkan oleh Badan Ekonomi Sosial dan Budaya PBB, pemerintah malah menambah anggaran infrastruktur dan juga ibu kota baru. Tapi di sisi lain, pemerintah denial dengan adanya situasi rumah sakit yang kolaps, tidak adanya oksigen, dan juga bagaimana keengganan dari masyarakat itu sendiri untuk mengakses vaksin. Padahal seharusnya yang harus dibenahi adalah bagaimana sistem untuk mengedukasi masyarakat agar vaksin dapat diperoleh ke siapapun, dimanapun, baik di daerah-daerah terpencil sekalipun. Nah, sebenarnya di situasi tersebut pemerintah juga harus bisa mengelola prioritas dan juga menegaskan bahwa hari ini kondisi negara itu sedang tidak baik-baik saja. Meminta maaf atas kegagalan penanganan dan juga ketika misalkan hari ini warga panik, misalkan banyak yang beli satu susu brand tertentu atau di awal beli masker banyak-banyak, sekarang udah minim yang namanya oksigen dan lain sebagainya. Nah, itu bukan serta-merta adalah kesalahan masyarakat, tapi dikarenakan adanya minim edukasi tersebut yang tidak dikeluarkan dari awal oleh pemerintah yang pada akhirnya timbul sebuah rasa insting untuk bisa survive ataupun selamat dari situasi pandemi ini, melakukan berbagai cara agar bisa selamat, tetapi dengan cara yang tidak semestinya. Karena apa? Karena ruang untuk keterbukaan informasi dan juga edukasi terkait penanganan pandemi ini tidak sampai ke elemen-elemen masyarakat yang mungkin jauh dari jangkauan pemerintah. Penanganan pandemi di Indonesia ini lebih menunjukkan bahwa situasinya darurat keamanan, bukan lagi darurat kesehatan. Sejumlah keterlibatan dari Polri maupun TNI secara berlebihan di sektor-sektor tertentu yang berujung pada penangkapan sewenang-wenang, terus juga ada arogansi yang kemarin baru juga muncul, itu sama sekali tidak menjawab problem angka kasus COVID yang dari hari ke hari itu terus tinggi. Berkaitan dengan vaksin sebagai barang publik, negara semestinya belajar dari penanganan vaksin palsu yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2016. Ada sejumlah hal yang semestinya diperhatikan dari aksesibilitas soal vaksin. Yang pertama, soal sejauh mana publik mampu mencapai vaksin tersebut. Yang kedua, sejauh mana penerimaan dari publik atas keberadaan vaksin tersebut, artinya perlu keterlibatan dari masyarakat atau tokoh-tokoh lainnya yang mampu membuat masyarakat mau untuk ikut vaksinasi.
terus juga soal kualitas serta aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses vaksin-vaksin yang berkualitas. Nah, prinsip-prinsip tersebut semestinya harus menjadi pegangan oleh pemerintah bahwa vaksin itu adalah barang publik, dia bukan barang yang semestinya diperjualbelikan ketika negara masih mengalami masalah dalam distribusi vaksin yang berkaitan soal akses. Nah, selain pada akhirnya muncul banyaknya panic buying dan juga tindakan-tindakan yang sebenarnya bukan menjadi solusi dari penyelamatan diri di tengah pandemi ini, dan itu merupakan salah satu bentuk juga dari bagaimana masifnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah karena sejak awal memang terjadi ketidakkonsistenan dalam penanganan pandemi ini dari bentuk-bentuk kebijakannya gitu. Jadi karena adanya banyak perubahan, terus udah gitu juga bagaimana tidak konsistennya bentuk pembatasan sosial dan lain-lain, yang itu pada akhirnya mengakibatkan masyarakat menjadi marah karena pada akhirnya ruang gerak mereka terbatas, dan yang dilakukan oleh pemerintah adalah solusinya lebih banyak melalui pendekatan keamanan seperti yang tadi Rifanli bilang gitu, tapi bukan dengan pendekatan kesehatan dengan melakukan trace, test, dan isolate, tapi lebih kepada memenjarakan orang-orang yang dianggap berkerumun dan juga merugikan orang lain. Nah, health equity dan health equality itu sendiri dilindungi oleh konstitusi, dan itu juga sudah tadi disebutkan oleh Rifanli sebelumnya gitu ya, bahwa kesetaraan akan kesehatan itu harus dan wajib menjadi hak warga negara, baik dia dari kelompok rentan seperti kelompok penyandang disabilitas, terus udah gitu juga ada kelompok perempuan, rakyat miskin kota, orang tua ataupun lansia, pengungsi internal dan orang-orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk, terus juga orang-orang tunawisma, warga binaan di sel-sel tahanan di Indonesia, buruh migran, pengungsi, pengguna narkotika, kelompok LGBT, dan orang-orang dengan gender yang beragam, itu seharusnya mendapatkan akses yang sama terhadap healthcare ataupun pelayanan kesehatan. Nah, yang lebih penting lagi adalah bahwa akses kepada vaksin ataupun pengobatan COVID-19 itu diberikan kepada semua orang tanpa adanya diskriminasi dan tidak diprioritaskan ataupun dikotak-kotakan sesuai dengan tingkat ekonomi ataupun status dari masyarakat itu sendiri. Tetapi harus ada prioritas yang memang diberlakukan, yaitu orang-orang yang paling rentan terpapar ataupun memiliki kondisi fisik yang cukup berat, tapi bukan dari status ekonomi ataupun sosialnya. Nah, kalau misalkan pada akhirnya vaksin berbayar ini diaplikasikan di Indonesia, akan timbul kembali ketimpangan antara status sosial elemen masyarakat tertentu, dan itu pada akhirnya malah membenturkan antara masyarakat dengan masyarakat, dan pada akhirnya orang-orang yang tidak memiliki uang yang cukup banyak itu tidak bisa mengakses vaksin dan semakin tidak peduli dengan vaksin itu sendiri, dan pada akhirnya herd immunity malah tidak akan tercapai gitu loh, karena semakin banyak orang yang tidak mendapatkan akses vaksin itu sendiri. Negara tidak bisa terus-menerus memaksa masyarakat untuk optimis dalam situasi pandemi ini, ketika realitanya selalu ditampilkan dengan situasi yang berbalik dari apa yang diharapkan. Seperti misalkan kita setiap hari mendengar suara kematian, suara kabar kematian, tetangga, kerabat, dan saudara sekalipun yang setiap hari harus kita mau tidak mau dengar karena pandemi, karena virus, karena penanganan pandemi yang selama ini carut-marut yang mengakibatkan dampak bagi mereka yang membutuhkan. Kemudian, ketika tahun lalu kita disibukkan dengan pendekatan keamanan yang cukup tinggi juga, bahkan ada isu darurat sipil, tahun ini kita justru malah diramaikan dengan isu bisnis. Jangan-jangan pembelian vaksin atau vaksin berbayar ini semata-mata demi bisnis saja.
Dengan menjual vaksin kepada masyarakat itu merupakan bentuk kezoliman yang paling biadab yang dilakukan oleh negara, dikarenakan seharusnya biaya vaksin tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat karena vaksin adalah barang publik. Berbisnis dengan masyarakat berarti menunjukkan bahwa pemerintah itu sudah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mencari keuntungan di tengah situasi krisis yaitu pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama lebih dari 1 tahun di Indonesia. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Saya ulangi lagi sekali lagi, dan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk soal memberikan akses atas kesehatan terhadap masyarakat adalah kewajiban paling utama di tengah situasi wabah di Indonesia. Memang masih ada program-program vaksin gratis, tetapi dengan adanya program vaksin mandiri ini akan terus menimbulkan ketimpangan dan juga tidak berakhirnya situasi pandemi di Indonesia dan pada akhirnya memperburuk situasi lain seperti situasi sosial, politik, dan bahkan ekonomi itu sendiri. Mestinya negara harus merefleksi dan mengkoreksi langkah-langkah dalam penanganan pandemi yang selama ini kontradiktif dengan situasi yang terjadi di lapangan. Hal konkret yang bisa dilakukan belakangan yang dekat yaitu mencabut vaksin berbayar dan menjamin akses secara mudah, secara gratis, dan itu mudah dicapai juga oleh masyarakat secara luas. Sudah cukup korupsi bansos. Batalkan vaksin berbayar, Berikan jaminan akses kesehatan, dan edukasi publik untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia segera.